Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pecahan, yaitu pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Apa sih pecahan itu? Nah, untuk mengetahuinya, saya akan memberikan contoh sebagai berikut. Nah, di sini ada satu donat. Ini donatnya masih utuh. Satu donat. Kemudian donat ini akan kita potong menjadi 2 bagian. Sudah dipotong, ada 2 bagian donat. Nah, bagian yang ini itu disebut setengah. Begitu juga dengan bagian satunya lagi, itu disebut setengah juga. Jadi, donat yang tadi ada 1, lalu kita potong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, tiap bagian ini disebut setengah. Yang ini juga setengah. Ini satu donat dipotong sama besar. Donat yang ini itu disebut setengah atau ditulis 1/2. 1/2 bisa dibaca juga setengah atau 1/2. Nah, berikutnya adalah sebuah kue. Ada sebuah kue, kita akan bagi kue ini menjadi 3 bagian. Nah, setelah dibagi, setiap bagian ini nilainya 1/3. Sama, ini juga 1/3, 1/3. Atau bisa juga dibaca 1/3. Dari ada 1 buah kue dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Nilai setiap bagiannya adalah 1/3. Selanjutnya, begitu juga dengan 1/4. Ada satu pizza. Ya, ini contohnya pizza. Pizza ini kita potong menjadi 4 bagian. Setiap bagiannya itu nilainya 1/4. Semua bagian yang sudah dipotong itu nilainya 1/4 atau juga bisa dibaca 1/4. Jadi, pecahan adalah bagian dari kesatuan. Karena tadi ada satu donat dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, setiap potongannya nilainya 1/2. Sama, 1/2. Artinya, ada satu benda dibagi menjadi 2 bagian. Begitu juga dengan 1/3. Satu benda dibagi menjadi 3 bagian. Tentunya bagiannya sama besar. Kalau tidak sama besar, tidak bisa disebut pecahan. Begitu juga dengan yang 1/4. Semuanya sama besar. Ini besarnya sama juga dengan yang ini. Baik, sampai di sini kira-kira anak-anak sudah mengerti apa itu pecahan, bagaimana membuat bentuk pecahan. Menentukan pecahan
dari bagian yang diarsir. Oke, sebelumnya dalam pecahan ada istilah pembilang dan penyebut. Di sini Pak Are ambil contoh 1/4. 1 itu sebagai pembilang, letaknya di atas. 4 itu sebagai penyebut, letaknya di bawah. Kalau dalam gambar, seperti gambar yang diarsir ini, kita bisa menentukan bentuk pecahannya seperti ini. Kita lihat dulu bagian gambarnya. Ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Nah, untuk membuatnya dalam bentuk pecahan sangat gampang sekali. Oke, kita buat dulu per. Garis lurus ini kita baca per. Kemudian semua bagian yang ada pada gambar ini itu ditulis di bawah, yaitu sebagai penyebut. Ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Lalu bagian yang diarsir ada berapa? Ada 1 saja, bagian yang ini. Jadi satunya kita tulis di atas. Jadi untuk gambar ini nilai pecahannya adalah 1/4. Nah, contoh selanjutnya. Kita mau menentukan nilai bagian yang diarsir. Berapa sih nilainya? Bagaimana sih bentuk pecahannya? Oke, seperti yang tadi Pak Are sudah ajarkan caranya. Kita lihat dulu gambar ini, gambar persegi. Ada 4 bagian. Kita buat dulu garisnya, garis per. Ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Nah, jumlah bagian ini kita jadikan yang di bawah. Kemudian 1 yang diarsir ini kita tulis di sini di atasnya. Jadi besar bagian ini, bagian yang diarsir adalah 1/4. Kemudian yang ini juga sama, ada 3 bagian. Yang diarsir ada 1, jadi 1/3. Begitu juga dengan gambar lingkaran ini dibagi menjadi 2 bagian. Ini ada 2 bagian, 1, 2, dan kita tulis di sini ada 2, ya 2 bagian, dan yang diarsir ada 1. Jadi nilai pecahan yang diarsir ini 1/2. Oke, selanjutnya misalkan ada bentuk pecahan seperti ini. Berapa nilai pecahan, nilai bagian yang diarsir? Caranya tadi, kita buat dulu garis pernya. Kita hitung ada berapa banyak bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tulis semua bagiannya di sini 8. Kemudian kita hitung ada berapa yang diarsir atau yang diwarnai. 1, 2, 3. Oke. Jadi nilai bagian yang diarsir
adalah 3/8. Contoh selanjutnya. Nah, ini gampang sekali. Kita buat garis pernya. Ya, berot-berot apa. Kita hitung bagiannya 1, 2, 3. Kita tulis 3 di bawah. Dan yang diarsir ada berapa? 2. Ya, ada 2 bagian. Jadi, bagian yang diarsir nilainya adalah 2/3. Selanjutnya, dengan cara yang sama, berapa? Ada berapa bagian? 6. Kemudian yang diarsir atau yang diwarnai ada 3. 3/6. Selanjutnya, ada berapa bagian? 6. Yang diarsir? Ya, jadi begitu cara menentukan besar pecahan dari gambar atau bagian yang diarsir. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Oke, selanjutnya. Menentukan pecahan sesuai gambar. Misalkan ada contoh begini. Ada 2 ekor ayam dalam satu kumpulan. Nah, ketika dibagi 1, di sini 1, jadi nilai ayam yang ini adalah 1/2. Begitu juga dengan ayam yang ini, 1/2. Nah, selanjutnya kalau ada apel, 4 apel, kemudian dibagi. Ada 1, 2, 3, 4 apel. Nilai setiap apel adalah 1/4. Karena sekarang ini 1 dan semua apelnya adalah 4. Begitu juga dengan apel yang ini nilainya juga 1/4. 1 apel dari semua jumlah apel adalah 4. Jadi nilainya 1/4. Semuanya 1/4. Nah, kalau ada soal seperti ini, di gambar ada berapa ekor semut? Ya, ada 4 ekor semut. Nah, lalu kalau ditanya, seekor semut dari kumpulan semut pada gambar di samping dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? Ya, 1/4. Kenapa 1/4? Karena ada seekor semut. Seekor itu berarti 1 ekor. Nah, seekornya 1 ini dilambangkan dengan 1. Kemudian kumpulan semutnya ada berapa? Kumpulan semutnya, semua semut ada 4. Nah, ini. Jadi, 1 ekor semut dari semua semut yang ada di gambar, nilainya 1/4. Oke, kira-kira begitu ya. Anak-anak bisa pahami? Kalau belum bisa, nanti bisa diulang kembali penjelasan Pak Rey. Baik, selanjutnya kita akan belajar menyelesaikan soal cerita tentang pecahan. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Ibu membeli 10 bungkus coklat. Setengah bagian dari coklat tersebut diberikan kepada Siti. Berapa bungkus coklat yang diberikan kepada Siti? Bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita lihat di sini. Ada berapa coklat? Ada 10 bungkus coklat. 10 bungkus coklat. Nah,
Berapa bagian yang diberikan ibu kepada Siti? Setengah bagian. Berarti 1/2 dari 10 coklat. Nah, 1/2 dari 10 coklat itu berapa? Ayo anak-anak, bagaimana caranya? Nah, 1/2 dari 10 coklat. Sekarang kita kalikan satunya dengan 10. Jadi 10 per 2. Jadi sekarang menjadi 10/2. 10/2 itu sama juga dengan 10 dibagi 2. Berapa ayo? 5. Jadi jumlah coklat yang diberikan ibu kepada Siti adalah 5 bungkus. Nah, misalkan contoh selanjutnya. Edo memiliki 12 butir kelereng. Edo memberikan 1/3 bagian dari kelerengnya kepada adiknya. Berapa butir kelereng milik Edo yang diberikan kepada adik? Dengan cara tadi, 1/3 bagian dari 12 butir kelereng yang dimiliki Edo. Jadi, satunya dikalikan dengan 12 sama dengan 12. Kemudian 3-nya pindah atau sama juga 12 dibagi 3. Dapatlah hasilnya 4. Jadi jumlah kelereng yang diberikan kepada adik adalah 4. Bagaimana? Sudah bisa atau masih bingung? Kita coba satu contoh lagi. Contoh terakhirnya. Fitri memiliki 12 pensil warna. 1/4 bagian dari pensil warna Fitri dipinjam adiknya. Berapa banyak pensil warna yang dipinjam adiknya? Jadi, caranya 1/4 bagian ditulis 1/4 dari semua pensil warna. Ada berapa pensil warna? Ada 12 pensil warna. Jadi 1 dikali dengan 12 hasilnya 12. Per 4-nya kita pindahkan ke sini. 4. Atau sama juga dengan 12 dibagi 4. Dan hasilnya adalah 3. Jadi jumlah pensil warna yang dipinjam adik adalah 3. Oke. Sekian penjelasan dari Pak Rey. Semoga video ini dapat membantu anak-anak belajar di rumah dalam memahami pecahan. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar.